anak-anakku yang berbahagia, ya. Kali ini kita akan membahas masih tentang materi asam basa, ya. Kali ini kita akan menghitung pH-nya. Berapa pH-nya, pH asam dan pH basa, ya. Oke, kita ingat bahwa untuk sebelum menghitung pH, kita ingat skala pH itu skalanya antara 1 sampai 14, ya, dimana pH 1 itu adalah pH yang sangat asam. Makanya di dalam skala pH ini tanda panahnya mengarah ke 1, itu artinya bahwa 1 itu adalah pH yang sangat asam. Kemudian di sini kita lihat basa itu pH-nya 14, berarti 14 itu adalah yang paling basa. Jadi kalau misalkan 10 atau 12 itu berarti basanya lebih kecil, sifat kebasaannya lebih kecil dibandingkan yang ber-pH 14, ya. Kemudian di sini antara 1 sampai 14 itu ada 7, ya, tengah di pusatnya 7 atau tengah-tengahnya 7, itu berarti bagaimana kalau 7 itu terbawa asam atau terbawa basa. Nah, kalau 7 ini berarti dia netral, tidak bersifat asam, tidak bersifat basa, ya. Kemudian kita ingat bahwa karena tadi ya dari skala ini, jadi kita bisa mengingat bahwa pH asam itu adalah kurang dari 7. Sedangkan untuk menghitung pH-nya itu selalu pakai rumusnya min log konsentrasi H plusnya, ya. Kemudian H plusnya ini nanti bergantung dari jenis asamnya. Jika asamnya asam kuat, maka konsentrasi H plusnya itu kita hitung dari A itu adalah valensi asam atau jumlah H plus, ya, dikali molaritasnya, ya. Kemudian kalau asam lemah itu adalah konsentrasi H plus itu sama dengan akar Ka atau konstanta asam dikali molaritasnya, ya. Kemudian untuk pH basa itu tadi berarti di atas 7, ya, di atas 7 sampai 14 itu adalah pH basa. Kemudian untuk menghitung pH basa itu karena tadi 14, ya, berarti 14 min pOH. Nah, baru nanti pOH-nya ini adalah derajat kebasaan, ya, kita sebut derajat kebasaan. Maaf ini ya. pOH itu adalah derajat kebasaan, di mana pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min, ya, seperti tadi H plus itu sama dengan min log konsentrasi H plus, sedangkan pOH itu min log konsentrasi OH min. Nah, di mana konsentrasi OH min ini juga bergantung dari jenis basanya. Jika basanya basa kuat, maka OH minnya adalah OH minnya sama dengan ini asamnya basa, ya, maaf, ya. OH minnya itu adalah B kali M, di mana B-nya itu adalah valensi basa atau jumlah OH min dikali molaritasnya. Kemudian ini basa lemah, ya, bukan asam lemah, maaf. Basa lemah itu konsentrasi basa lemahnya itu konsentrasi OH minnya sama dengan akar Kb kali M. Kb itu adalah konstanta basa, ya, konstanta basa dikali molaritasnya. Nah, Kb, kenapa kalau basa kuat atau asam kuat itu tidak ada Kb atau tidak ada Ka-nya, ya. Kb dan Ka untuk asam kuat, basa kuat itu biasanya 1 atau karena dia terurai sempurna, ya. Jadi karena 1 ini maka Kb dan Ka itu tidak mempengaruhi, makanya untuk asam kuat, basa kuat itu tidak dituliskan Kb-nya berapa, ya. Kemudian kita lihat jenis-jenis asam dan basa, ya. Asam ini kita golongkan menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Demikian pula basa, ada basa kuat, juga ada basa lemah. Asam kuat itu adalah asam-asam yang terionisasi sempurna dalam air, ya. Nah, kemudian karena dia terionisasi sempurna, berarti alfanya sama dengan 1, ya. Alfa itu adalah derajat ionisasi, ya.
Kemudian contoh asam kuat itu misalkan HCl ya, atau asam klorida, H2SO4, atau asam sulfat, HNO3, atau asam nitrat ya, dan sebagainya. Ini jenis-jenis asam kuat ya. Asam kuat ini biasanya didasarkan daya ionisasinya ya. Kemudian asam lemah itu adalah asam-asam yang dalam air itu tidak terionisasi sempurna. Kalau tadi terionisasi sempurna sehingga alfanya sama dengan 1, tapi kalau asam lemah itu alfanya kurang dari 1. Kurangnya berapa ya, tergantung dari asam lemahnya itu masih sangat lemah sekalikah, atau masih agak lemah, atau mungkin lemahnya ya cenderung menguat ya. Itu nanti dilihat dari daya ionisasinya atau alfanya. Kemudian contoh asam lemah ya, ini yang biasa kita kenal itu di dalam kimia pertama kali masuk itu adalah cuka ya, atau asam asetat atau asam etanoat ya. Kemudian asam oksalat atau H2C2O4, kemudian asam benzoat ya, ada asam metanoat ya. Ini kita perhatikan itu jenis at ya, berarti jenis asam karboksilat itu cenderungnya adalah bersifat asam lemah ya. Kemudian untuk contoh basa kuat itu adalah NaOH, KOH, BaOH 2 kali ya, kemudian CaOH 2 kali. Kemudian basa lemahnya bisa dari amoniak ya. Amoniak itu NH3, atau kalau dalam air dia biasanya membentuk NH4OH. Kemudian amonium hidroksida ya, ini bahasa lainnya. Kemudian jika ininya H-nya terlepas 1, ini juga bisa membentuk amonium ya, NH2OH, atau aluminium. Kalau amonium dengan aluminium beda ya, ada L ada am ya. Aluminium hidroksida artinya ini OH-nya 3 karena Al ini valensinya 3 ya. Kemudian kita lanjut pada penghitungan pH ya. Di sini kita lihat tentukan konsentrasi ion H+ ya. Ini masih hanya menentukan H+-nya saja ya, belum menghitung pH-nya ya. Jadi kita hanya mengingat atau fokusnya pada konsentrasi H+ ya, dimana di sini HCl itu 0,001 m. Nah, maka karena HCl itu adalah asam kuat, maka untuk menghitung konsentrasi H+-nya itu sama dengan A kali M. A-nya karena HCl itu hanya melepaskan 1H, berarti A-nya itu 1, M-nya 0,01 atau setara dengan 10 pangkat min 3, sehingga di sini ketemu konsentrasi H+ untuk HCl 0,01 m itu adalah 10 pangkat min 3 molar ya. Kemudian H2SO4 0,0005 m molar ya. H2SO4 di sini terlihat ada H2 ya, berarti dia melepaskan 2H+. Karena melepaskan 2H+, berarti valensinya 2. Valensinya 2, kemudian molaritasnya itu 0,0005 m ya. Sehingga di sini kalau kita jadikan bilangan berpangkat itu 5 kali 10 pangkat harus min 4 ya, karena kita lihat mundur nolnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini setara dengan 5 kali 10 pangkat min 4 ya, bukan pangkat min 5 loh. Hati-hati di sini kebanyakan kadang menuliskannya pangkatnya itu ini yang jadi pangkat ya. Pangkatnya yang angka ini adalah di depan, baru nanti pangkatnya itu menentukan komanya itu mundur berapa kali ya. Jadi di sini 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian 2 kali 5 itu 10 kali 10 pangkat min 4, ini 10 kan artinya 10 pangkat 1. Allah Akbar, ini ya mengganggu ya, maaf udah hilang ya. Kemudian ini tadi ya udah jelas ya, 2 kali 5 itu 10 pangkat 2 kali 5 itu 10, ini 10 pangkat min 4 ya. 10 itu artinya 10 pangkat 1, berarti ini hilang kurangi 1 ya, min 4 tambah 1 maaf. Jadi 10 sama itu setara dengan 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian nomor 3 itu di sini asam lemah ya. Asam lemah di sini derajat ionisasinya itu 1%, sehingga persamaannya bisa tadi akar
untuk menghitung konsentrasi H plusnya itu sama dengan alfa kali M. Alfanya 1%, 1 dibagi 100 berarti 0,01, M-nya 0,05, sehingga di sini ketemu 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Untuk yang D silahkan kalian berlatih ya, caranya sama ya. Ini tadinya sudah terisi karena coba Ibu buat latihan kalian nanti yang hasilnya itu 7 kali 10 pangkat min 6 molar, itu hasil akhirnya ya, nanti bisa kalian untuk latihan di rumah. Nah, berikutnya contoh untuk menghitung konsentrasi OH- dari 10 ml larutan CaOH 2 kali 0,02 M. Nah, sebelum kita melihat menghitung ini, kita lihat atau kita ionisasikan dulu. CaOH 2 kali itu akan terionisasi membentuk Ca2+ ditambah 2 OH-. Karena di sini 2 OH- berarti menghasilkan 2 OH-, berarti valensi basanya atau B-nya sama dengan 2. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan konsentrasi OH- sama dengan B kali M, karena dia tadi bersifat basa kuat ya CaOH-nya. Nah, B-nya 2, M-nya 0,02, sehingga di sini 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2, karena 0,02-nya dijadikan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian 2 kali 2 itu 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian kalau kalian bertanya, Bu, itu ada 10 mili, 10 milinya dikemanain, kok tidak masuk hitungan? Ini tidak berpengaruh, sama aja kalau asam. Tadi kalau misalkan Ibu tanya, HCl-nya 1 liter, nah dikemanain 1 liternya buat menghitung apa? Itu tidak pengaruh. Jadi sifat asam dan sifat basa itu kalau pH-nya 3, misalkan pH-nya 3 misalkan ya, asam pH-nya 3, sedikit atau banyak ya tetap 3 ya, kecuali kalau dia ditambah atau diencerkan. Nah, itu pasti rubah pH-nya. Jadi kalau misalkan di dalam di dalam ember, di dalam ember itu ada air bekas cucian ya, ada bekas sabun di situ nempel, ternyata pH-nya di situ misalkan 12 ya. Air bekas cucian itu pH-nya 12. Kemudian kalian ambil 1 gayung. Itu kalau diukur pH-nya akan tetap 12. Nah, kalian ambilnya sesendok aja. Coba, ya itu tetap 12. Ya, jadi pH-nya sama, kecuali kalau kalian ambil 1 sendok kemudian ditambah air 1 gayung. Nah, itu akan beda pH-nya. Itu namanya pengenceran ya. Tuh. Kemudian di sini yang ketiga, konsentrasi ion OH- dalam larutan KOH 0,004 M. Nah, ini juga basa kuat ya, seperti tadi diuraikan, diionisasikan, KOH itu akan membentuk K+ dengan 1 OH-. Karena melepaskan OH-nya 1, berarti B-nya ini muncul banget ya. Jadi OH-nya itu 1, sehingga B-nya itu 1 ya. Itu 0,004-nya jadi 4 kali 10 pangkat min 3, sehingga ketemu hasil akhirnya itu 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Kita lihat berikutnya. Nanti kalian bisa coba ya mencari soal yang masih asam basa, belum ada campuran atau mungkin penambahan atau pengenceran ya. Kalian coba latihan, kemudian kalau misalkan ada kesulitan boleh tanya ke Ibu lagi. Oke, tetap semangat ya. Barangkali ini nanti chat aja langsung kalau ada yang tidak paham ya. Oke, sekian dulu dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mengikuti atau sudah menyimak video ini. Tetap semangat ya, tetap semangat meski kita masih belajar daring ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.